Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Nizar Azizatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan IPA dan juga kepada seluruh teman-teman dari kelas TBio 4B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Habibah, Yunita Putriana Dewi, dan juga Vinky Haryana akan mempresentasikan materi yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu berjudul taksonomi kompetensi. Pada materi taksonomi kompetensi ini, kelompok kami akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Kemudian poin yang kedua tentang konsep taksonomi Bloom, dan yang ketiga yaitu deskripsi kata-kata operasional atau KKO. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Habibah. Baiklah, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu pengertian taksonomi. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teksis dan nomos. Teksis berarti pengaturan atau divisi, dan nomos berarti hukum. Sedangkan menurut Muhammad Yaumi, dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran, beliau menyatakan bahwa taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tesen yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan. Taksonomi berarti klasifikasi yang berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, atau juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Taksonomi juga merupakan sebuah kerangka pikir khusus. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori tersebut disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Taksonomi di sini bukan taksonomi biologis yang memungkinkan klasifikasi ke dalam filum, kelas, susunan, family, genus, spesies, dan variasi. Akan tetapi, taksonomi yang didasarkan pada asumsi bahwa program pendidikan dapat dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku peserta didik dengan menggunakan beberapa mata pelajaran. Taksonomi ini pada dasarnya adalah taksonomi yang bertujuan pendidikan, yang menggunakan pendekatan psikologis, yakni dimensi psikologis apa yang berubah pada peserta didik setelah memperoleh pendidikan tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan yakni taksonomi Bloom. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu mengenai kedudukan taksonomi dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 3, menyebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan secara nasional kemudian diterjemahkan lagi ke dalam tujuan sebuah lembaga pendidikan, dan begitu seterusnya hingga tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi pada tingkat yang lebih rendah. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, sehingga tujuan pendidikan dapat dimaknakan sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan sekolah maupun di luar sekolah. Kepentingan antara kegiatan belajar mengajar harus berlandaskan tujuan. Kesadaran para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru
perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut perlu lebih awal diinformasikan kepada siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu untuk dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, maka siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang perlu atau pelajaran yang tidak perlu. Nah, kepentingan hubungan ini dikemukakan oleh Scriven yang mengemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara satu, tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, kemudian yang kedua, bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi, dan yang ketiga, tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Nah, untuk mencapai tujuan hasil belajar yang terarah, maka diperlukanlah yang namanya taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan adalah sebuah kerangka acuan untuk mengelompokkan kompetensi yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sebagai dampak dari hasil sebuah pembelajaran. Taksonomi juga merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan agar dengan adanya taksonomi ini, para pendidik dapat mengetahui secara jelas dan pasti apakah tujuan instruksional pelajaran bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Dalam taksonomi pendidikan, mengklasifikasikan tujuan adalah sebuah rumusan untuk tercapainya sebuah tujuan pendidikan, yaitu dengan menggunakan kata kerja atau kata benda. Kata kerjanya biasanya mendeskripsikan pengetahuan yang dimaksudkan dikuasai atau dikonstruksi oleh peserta didik. Nah, taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakan tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, ataupun sasaran belajar yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah, atau juga disebut dengan domain, yaitu ranah yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif ini yang berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati dari peserta didik. Kemudian pada ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Taksonomi terdiri dari kelompok atau taksa, yang artinya materi pembelajaran diurutkan menurut persamaan dan perbedaan, prinsip atau dasar klasifikasi atau hukum, misalnya persamaan dan perbedaan dalam struktur, perilaku, dan fungsi. Taksonomi ini memberikan kemudahan dalam mendukung cara berpikir seperti yang diilustrasikan melalui pengelompokan unsur-unsurnya. Selanjutnya, bagian diurutkan ke dalam masing-masing kelompok dan menghasilkan aturan 2 dimensi. Aturan ini memiliki peluang untuk memprediksi unsur-unsur yang belum ditemukan dan menjelaskan sifat. Akan tetapi, taksonomi sebagai perangkat pendeskripsi yang tidak menawarkan penjelasan sebab akibat dan terbatas pada informasi yang mendukung spekulatif dari satu teori. Taksonomi berguna untuk memfasilitasi proses mental, terutama untuk memperoleh dan mencapai tujuan, atau dengan kata lain sebagai alat belajar berpikir. Taksonomi memecahkan bagian menjadi unit-unit yang berhubungan dengan unit lainnya secara komprehensif. Taksonomi beranjak dari kata mengerti, memahami, dan mengimplementasikannya. Taksonomi bermaksud untuk bukan hanya mengerti saja atau paham saja, tetapi juga harus sesuai dengan perbuatannya, karena pembuktian belajar adalah implementasinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi utama taksonomi adalah bahwa taksonomi pendidikan ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisis tujuan pembelajaran, kesesuaian bahan ajar dengan tujuan yang ingin dicapai, kesesuaian tujuan dengan evaluasi, dan kesesuaian bahan ajar dengan evaluasi. Sehingga berdasarkan taksonomi itu nantinya memberikan rambu-rambu yang jelas ketika menetapkan kata kerja dalam rumusan indikator pencapaian hasil belajar yang nantinya akan dijadikan landasan oleh guru atau pendidik dalam menyusun instrumen evaluasi hasil belajar.
Nah, ragam perbedaan setiap tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran akan berpengaruh pula terhadap model, metode pendekatan, dan lain-lain yang akan diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Oleh karena itu, taksonomi secara keseluruhan akan memberikan warna dan irama dalam kegiatan di kelas secara lebih bervariatif. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yunita Putriana Dewi. Perkenalkan, nama saya Yunita Putriana Dewi. Ingin menjelaskan tentang konsep taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Yang kedua, klasifikasi taksonomi Bloom. Yang ketiga, strategi pengembangan kecakapan. Yang keempat, prinsip belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Yang kelima, tujuan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari suatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, atau juga dapat berarti ilmu yang pelajari tentang klasifikasi. Taksonomi merupakan suatu sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut yang secara konvensional telah lama dikenal. Taksonomi tujuan pendidikan yang terdiri atas aspek cipta, aspek rasa, dan aspek karsa. Setelah itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi diklasifikasikan menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Ranah afektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Caldwell. Yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua partisipasi, yang ketiga penilaian atau penentuan sikap, yang keempat organisasi, yang kelima pembentukan pola hidup. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Kebanyakan orang menghubungkan ranah psikomotor ini berupa aktivitas motorik dengan pendidikan fisik dan atletik. Padahal kegiatan menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom, antara lain A. Persepsi, B. Kesiapan,
C. Gerakan terbimbing. D. Gerakan yang terbiasa. E. Gerakan yang kompleks. F. Penyesuaian pola gerakan. G. Kreativitas. Berikut contoh kaitan taksonomi Bloom dalam hal ini dengan keterampilan baca. Yang pertama, ranah kognitif. Dalam membaca dapat diartikan sebagai aktivitas kognitif dalam memahami bacaan secara tepat dan kritis. Yang kedua, ranah afektif. Berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa untuk membaca, misalnya sikap positif terhadap kegiatan baca atau sebaliknya. Yang ketiga, ranah psikomotor. Berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan baca. Misalnya, aktivitas saat membaca teknis atau membaca nyaring tentu berbeda dengan saat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Strategi pengembangan kecakapan. Kecerdasan manusia harus dibangun bersama dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan agar kecerdasan manusia tetap dalam sikap ketundukan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan. Dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan juga harus disertai dengan penanaman budi pekerti luhur agar manusia yang berpengetahuan tetap bersikap rendah hati, sehingga terjadi keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. 1. Pengembangan kecakapan kognitif. Akal merupakan karunia Allah SWT yang besar bagi manusia. Hanya manusia yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi. Faktor pertama yang mempengaruhi preferensi kognitif atau pilihan kebiasaan belajar pada umumnya timbul karena dorongan dari luar, yang mengakibatkan peserta didik menganggap bahwa belajar hanya sebagai alat pencegah ketidaklulusan atau ketidaknaikan. Sedangkan preferensi yang kedua adalah sebaliknya. Hal ini biasanya timbul karena dorongan dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Upaya pengembangan kognitif peserta didik yang secara terarah baik oleh orang tua maupun oleh guru merupakan hal yang sangat penting karena dapat berdampak positif bukan hanya terhadap ranah kognitif itu sendiri, melainkan juga terhadap ranah afektif dan psikomotor. Yang kedua, pengembangan kecakapan afektif. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah afektifnya. Afektif merupakan pembinaan sikap mental yang mantap dan matang. Konsep pembelajaran yang terlalu menekankan pada aspek penalaran atau hafalan akan sangat berpengaruh terhadap sikap yang dimunculkan anak. Apabila hafalan yang dominan akan menghasilkan peserta didik yang kurang kreatif dan berani dalam mengungkapkan pendapatnya sendiri. Apabila proses menghafal tidak segera diperbaiki secara radikal, maka peserta didik akan kesulitan dalam bersikap menunjukkan keinginan dan mempertahankan prinsip-prinsip yang dipegang secara sangat kuat. Yang ketiga, pengembangan kecakapan psikomotor. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap perkembangan ranah psikomotor. Kecakapan psikomotor merupakan segala aktivitas yang konkret dan mudah diamati, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Kecakapan psikomotor merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Latihan memegang peranan pokok dalam keterampilan motorik tanpa latihan dan pembiasaan secara tidak mungkin dapat menguasai keterampilannya menjadi miliknya.
Biasanya suatu keterampilan motorik terdiri atas jumlah subkomponen yang merupakan subketerampilan atau keterampilan bagian. Keterampilan yang dipelajari membutuhkan usaha kontinu dan sering latihan. Prinsip belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Prinsip belajar sebagai dasar dalam upaya pembelajaran ini meliputi 1. Kematangan jasmani dan rohani. Kematangan jasmani maksudnya telah sampai pada batas minimal umur dan kondisi fisiknya cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani telah memiliki kemampuan serta psikologis untuk melakukan kegiatan belajar seperti berpikir, mengingat, dan sebagainya. 2. Kesiapan. Kesiapan harus dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan kegiatan belajar, baik fisik, mental, minat, motivasi, maupun perlengkapan belajar lainnya. Yang ketiga, memahami tujuan. Setiap orang yang belajar harus memahami apa dan kemana arah tujuannya, serta manfaat apa yang diperoleh bagi dirinya. Dengan mengetahui tujuan belajar, maka dapat mengadakan persiapan belajar yang diperlukan. 4. Memiliki kesungguhan. Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan dalam belajar agar hasil yang diperoleh pun memuaskan, sehingga waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Yang kelima, ulangan dan latihan. Sesuatu yang sudah dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Yang kelima, tujuan taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, ranah psikomotor, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Sekian presentasi dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Vigariana akan menjelaskan tentang deskripsi kata-kata operasional atau sering kita sebut dengan KKO. Langsung saja, kata kerja operasional digunakan sebagai pengembangan indikator silabus dan RPP yang berdasarkan taksonomi Bloom yang terbagi menjadi beberapa pencapaian kompetensi dasar. Kata kerja operasional merupakan kata kerja yang sangat spesifik yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Terdapat 3 aspek, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses dan penilaian hasil pembelajaran. Kata kerja operasional merupakan kata kerja tercapaiannya dapat diamati dari perubahan pola tingkah laku atau tindakan, dapat digunakan sebagai rumusan pembelajaran, dan dapat pula digunakan sebagai bahan pengujian. Taksonomi Bloom membagi tujuan menjadi 3, antara lain kecakapan kognitif, kecakapan afektif, dan kecakapan psikomotor. Berikut contoh-contoh kata kerja operasional dalam ranah konsep taksonomi Bloom. Yang pertama ialah kata kerja operasional ranah kognitif C1 sampai C6. Upaya pengembangan fungsi kognitif berpengaruh terhadap afektif psikomotorik. Jadi terdapat dua macam kecakapan kognitif peserta didik yang dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, strategi memahami isi materi pelajaran. Yang kedua, strategi meyakini arti penting isi
materi serta aplikasiannya dalam mengambil kepesan moral di dalam materi tersebut. Selain itu, terdapat pembentuk mental dari peserta didik dalam upaya membutuhkan upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi dari pemilihan kognitif dan kebiasaan dalam proses belajar mengajar. Pemilihan yang dimaksud adalah menghafal prinsip dan materi. Pemilihan yang dimaksud adalah menghafalkan prinsip dalam materi serta pengambilannya. Terdapat dua preferensi kognitif, yakni yang pertama motif ekstrinsik dan motif intrinsik. Motif ekstrinsik adalah dorongan dari luar yang menyebabkan peserta didik belajar sebagai alat untuk mencegah ketidakstabilan atau ketidaknaikan. Aspirasi bukan berarti menguasai materi secara mendalam, akan tetapi dalam konsep mendorong naiknya kelas peserta didik. Yang kedua, motif intrinsik adalah motif dorongan dari dalam yang artinya siswa akan menjadi tertarik dan membutuhkan materi yang telah didapatkan dari guru tersebut dalam ranah psikomotorik dari P1 hingga P4. Kecakapan psikomotorik ini memiliki 3 aspek, diantaranya ialah yang pertama ranah proses berpikir, yang kedua ranah nilai atau sikap, dan yang ketiga adalah ranah keterampilan. Berikut contoh taksonomi Bloom dalam versi lama. Yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan tersebut merupakan kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Contohnya seperti menyatakan kebijakan. Kata kerja kunci dapat berupa mendefinisikan, menyusun daftar, menamai, menyatakan, dan mengidentifikasikan, mengetahui, menyebutkan, membuat kerangka, menggarisbawahi, menggambarkan, menjodohkan, dan memilih. Yang kedua ialah pemahaman. Pemahaman merupakan memahami instruksi atau masalah, menginterpresentasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Contohnya seperti menulis kembali atau merangkum materi pelajaran. Kata kuncinya dapat berupa menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, menginterpresentasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, dan menggeneralisir, serta menerjemahkan dan mengubah. Dapat pula memberi contoh, memperluas, menyatakan kembali, menganalogikan, serta merangkum. Yang ketiga ialah penerapan. Penerapan adalah kemampuan menggunakan konsep dalam praktek ataupun situasi yang baru. Contohnya seperti menggunakan pedoman atau aturan dalam menghitung gaji pegawai. Kata kuncinya dapat berupa menekan, mengubah, menghitung, melengkapi, menemukan, membuktikan, dan menggunakan, serta mendemonstrasikan, memanipulasi, memodifikasi, menyesuaikan, menunjukkan, mengoperasikan, menyiapkan, dan menyediakan, serta menghasilkan. Ialah dalam bentuk analisa. Analisa adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Contohnya dapat berupa menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Kata kuncinya dapat berupa menganalisa, mendiskriminasikan, membuat skema atau diagram, membedakan, membandingkan, mengontraskan, memisahkan, membagi, dan menghubungkan, menunjukkan hubungan antara variabel, memilih, memecah menjadi beberapa bagian, dan menyisihkan serta mempertentangkan. Selanjutnya, yang kelima ialah sintesa. Sintesa tersebut merupakan kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan sebuah arti atau pemahaman yang
struktur baru. Contohnya dapat berupa menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Kata kuncinya dapat berupa mengkategorikan, mengkombinasikan, mengatur, memodifikasi, mendesain, mengintegrasikan, mengorganisir, mengkompilasi, mengarang, mencipta, menyusun kembali, menulis kembali, dan merancang. Merangkai dapat berupa merevisi, serta menghubungkan dan mengkonstruksi, bahkan menyimpulkan dan mempolakan. Yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan kemampuan mengevaluasi dan menilai suatu berdasarkan norma atau berdasarkan acuan dan kriteria. Contohnya dapat berupa membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Kata kuncinya dapat berupa mengkaji ulang, membandingkan, menyimpulkan, dapat berupa mengkritik, mengkontraskan, mempertentangkan majustifikasinya, mempertahankan, dapat berupa mengevaluasi, membuktikan, memperhitungkan, dapat berupa menghasilkan dan menyesuaikan, serta mengkoreksi dan melengkapi, dan yang terakhir ialah menemukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.